Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita akan belajar yang namanya Ether Channel. Nah, apa itu Ether Channel? Di sini Ether Channel adalah teknologi penggabungan beberapa link fisik port internet menjadi link logis agar dapat meningkatkan bandwidth, redundasi atau ketahanan koneksi, dan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, atau server. Nah, di sini fungsi Ether Channel yaitu satu, meningkatkan bandwidth, yaitu menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, jadi misalkan kita punya 3 kabel yang terhubung antara switch 1 dan switch 3. Nah, bagaimana caranya agar 3 kabel tersebut menjadi satu kabel yang logik. Nah, apa sih fungsinya itu? Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan bandwidth agar menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu redundasi. Nah, jika satu link fisik rusak, trafik otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Nah, jadi misalkan seperti ada nih kabel yang rusak, entah digigit tikus atau potong. Nah, dia itu bakalan otomatis dialihkan ke link lain tanpa harus memutus koneksi. Nah, yang ketiga yaitu load balancing, yaitu trafik jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis berdasarkan MAC atau IP atau protokol. Nah, yang keempat yaitu menyederhanakan manajemen. Semua port yang bergabung hanya dianggap satu interface logis, jadi konfigurasi VLAN, trunk, atau SDP hanya dilakukan pada satu logical interface saja, misalnya port channel. Nah, lalu kita akan lanjut ke video berikutnya. Nah, lalu di sini kita lanjut untuk mengaktifkan Ether Channel ada beberapa protokol di dalam LACP ataupun PAGP. Nah, di sini contoh untuk LACP tersendiri itu ada aktif dan pasif. Nah, aktif itu yang artinya bernegosiasi, yaitu mengirimkan dan menerima LACPDU untuk membentuk Ether Channel. Dan di sini ada juga pasif, yaitu dia itu hanya menunggu LACPDU dari sisi lain. Nah, jadi contoh misalkan seperti ada switch 1 dan switch 2. Nah, switch 1 ini dia itu aktif. Nah, dia itu mencari nih yang mana yang harus dia Ether channelkan atau digabungkan portnya. Nah, switch 2 itu adalah pasif. Nah, yang artinya dia itu hanya diam menunggu saja. Nah, di sini kombinasi konfigurasi yang bekerja itu ada aktif dengan aktif, yaitu bernegosiasi dengan bernegosiasi. Nah, ini akan bekerja karena mereka saling berkomunikasi. Dan di sini juga ada aktif dan pasif, yaitu bernegosiasi dan menunggu atau berbicara dan menunggu. Nah, yang terakhir yaitu ada pasif dengan pasif. Nah, ini tidak akan terhubung karena tidak akan bekerja karena dia itu menunggu dan menunggu dengan menunggu. Jadi dia itu tidak akan terbentuk. Nah, lalu penjelasan mengenai LACP itu LACPDU itu Link Aggregation Control Protocol Data Unit, yaitu frame paket data khusus yang dikirim antar perangkat. Nah, contohnya antar switch itu untuk menegosiasikan, membentuk, dan memelihara Ether Channel link aggregation secara otomatis. Nah, lalu untuk penjelasan PAGP. Nah, PAGP di sini juga sama seperti LACP. Di sini juga ada dua, yaitu desirable dan auto. Nah, di sini desirable juga sama seperti aktif, yaitu bernegosiasi, dan auto juga sama seperti pasif, yaitu menunggu. Dan di sini itu desirable itu mengirimkan dan menerima paket PAGP. Nah, kalau auto itu hanya menunggu inisiasi dari sisi desirable. Nah, kombinasi yang bisa bekerja itu desirable dengan desirable, yaitu mengajak dengan mengajak. Ini akan bekerja. Nah, lalu desirable dan auto, yaitu mengajak dan menunggu. Nah, untuk auto dan auto ini tidak akan bisa karena
hanya menunggu dengan menunggu. Jadi tidak akan terbentuk membentuk ether channel karena keduanya sama-sama fase gitu. Nah, lalu kita akan lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke konfigurasi PAGP. Nah, kita ke option dulu. Lalu kita matikan ini. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita belum mengkonfigurasi ether channel, nanti akan ada dua port yang seperti ini. Agar apa? Nah, ini itu agar tidak terjadi yang namanya looping. Nah, jadi ether channel protokol merupakan link logikal yang mana kita bisa membuat link logikal atau menambahkan bandwidth. Nah, untuk menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi, begitu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke tab CLI ya teman-teman. Kita enter, kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita kan di sini belum ada ya port, tidak terlihat port-portnya. Dan di sini kita ketikkan yang cara melihat portnya ya, yaitu do show CDV nay. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini ada FA 1, 2 dan 3. Nah, di sini kita aja masuk ke interface. Oke, mungkin salah ya teman-teman. Salah ya teman-teman ini. FA 0 1 sampai 3. Enter. Nah, untuk kita mengkonfigurasi ether channel ini, kita harus masuk dulu ke mode terang ya teman-teman. Jadi kita ketikkan switch port mode terang. Enter. Nah, di sini kita ketikkan channel group ya teman-teman. Lalu kita coba tanda tanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, di sini itu kita akan membuat grup ya teman-teman. Nah, grupnya itu angkanya itu batasnya itu dari 1 sampai 6 saja. Nah, di sini contoh kita masukkan angka 1, lalu tanda tanya. Nah, tanda tanya. Nah, di sini kita masuk ke modenya ya teman-teman. Nah, di sini kita isi mode. Nah, di sini tuh modenya itu ada auto, aktif, desirable dan pasif ya teman-teman. Nah, untuk PAGP ini kita itu masuk pilihannya itu dari antara desirable dan auto. Nah, di sini kita ke desirable, lalu enter dan sudah ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjut ke switch yang di sebelahnya. Kita enter connect interface. Oh iya, kita lihat dulu ya teman-teman. Do show CDV nay. Nah, di sini kita kelihatan kita seperti yang tadi, interface range FA0/1 sampai 3. Kita enter. Kita masuk ke mode terang lagi ya teman-teman. Switch mode terang. Nah, di sini kita masuk ke channel group. Nah, untuk channel grupnya ini sama ya teman-teman. Itu 1 dan kita masuk ke modenya, yaitu kan tadi kita udah modenya desirable ya. Jadi di sini kita auto. Kita enter.
Nah, di sini kita percepat aja ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, sekarang semuanya menjadi hijau-hijau. Nah, di sini kita kita tambahkan PC ya teman-teman. Nah, kita tambahin PC. Lalu kita sambungkan dulu. Nah, sekarang coba ya kita cek statusnya. Itu di sini kita exit dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk cek statusnya yaitu do show Ether channel. Summary ya teman-teman. Nah, sudah, lalu enter. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada PO1SU yaitu flags ini. Nah, di sini ada penjelasannya ya teman-teman. Nah, untuk S-nya itu adalah layer 2. Nah, lalu U-nya itu adalah in use. Nah, yang artinya itu aktif ya teman-teman. Nah, kita langsung aja isi IP-nya dulu ya teman-teman. Misalkan IP-nya di sini 192.168.1.1. Nah, sudah. Lalu kita masukkan lagi ke PC1. Lalu enter. Nah, sekarang kita coba kirim pesannya teman-teman. Apakah bisa atau tidak? Dan di sini successful ya teman-teman. Yang artinya di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi segitu saja, kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi LACP ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan dulu switch-nya. Nah, di sini lalu kita tambahkan juga PC-nya ya teman-teman. Nah, sudah, lalu kita hubungkan tiga ya teman-teman. Oke, tunggu, kita rapikan dulu. Lalu kita hubungkan juga ini. Nah, sudah. Nah, ini anggap saja ya teman-teman, itu adalah micro trick dari vendor Huawei. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman, mau dari switch atau switch Cisco atau switch Mikrotik. Nah, untuk LACP itu sama saja teman-teman. Nah, kita sekarang konfigurasi aja langsung ya teman-teman. Di sini enter, lalu enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita cek dulu ya teman-teman di do show enter. Nah, teman-teman, di sini tadi portnya kan 123, tapi karena kita udah konfigurasi Ether channel, jadi sekarang portnya itu sudah tergabung ke local port 1 ya teman-teman. Nah, jadi di sini yang baru itu 5, 6 dan 7. Kita yang di sini interface range
FA05 sampai 7, lalu enter, dan switch port mode terang, kita enter. Nah, di sini kita masukkan lagi channel group ya teman-teman, channel group. Nah, di sini kita beda ya angka channel grupnya ya teman-teman, karena agar tidak tertukar. Nah, di sini kita channel grupnya 2, lalu mode kita tanda tangan dulu ya teman-teman. Nah, untuk channel group LACP ini, di sini tuh ada dia itu ada aktif dan pasif ya. Dan di sini kita tekan tuh aktif ya teman-teman, kita enter dan selesai. Dan di sini kita lanjut ke switch yang ketiga. Di sini kita masuk ke mode enable dulu, tekan F konfigurasi terminal, lalu kita coba cek lagi di do show sini. Nah, di sini berbeda ya interface-nya, yaitu range FA01 sampai 3. Kita enter dan kita switch port mode terang, kita enter lagi. Nah, di sini kita masuk lagi ke channel group, sama ya teman-teman. Di sini kita modenya, karena tadi sudah aktif, berarti kita di sini modenya mode pasif. Kita enter dan sudah kita keluar, dan kita percepat ya teman-teman. Kok merah ya? Nah, sudah. Kita isi dulu IP-nya. Ini berarti 192.168.1.3, enter dan selesai. Nah, sekarang kita cek ya teman-teman. Nah, sudah berhasil ya teman-teman, sudah successful. Nah, kita lanjut ke video berikutnya ya. Nah, halo teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi Ether channel layer 3. Nah, di sini kita langsung aja ya teman-teman, tambahin switch multi layer 3-nya. Itu yang ini. Sini satu, sini. Nah, lalu kita hubungkan dulu ya teman-teman. Kita pakai 3 kabel. Nah, di sini kita udah nyalain optionnya ya teman-teman, jadi terlihat port-portnya ya, angka-angka port-portnya. Nah, jadi kan di switch multilayer ini kita itu tidak bisa memberikan perintah do show CPD itu. Nah, untuk Ether channel layer 3 ini kita hanya bisa menggunakan switch multilayer 3 ini aja ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi langsung ya teman-teman. Ini kita enter aja, lalu kita masuk ke enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita langsung aja ke interface range FA01 sampai 3. Nah, kita ketikkan di sini switch. Oh iya teman-teman, untuk di multilayer 3 ini kita itu switchnya kan yang di video sebelumnya itu switch port mode terang dulu. Nah, kalau di sini, kalau di switch multilayer 3 ini yaitu menggunakan switch terang encapsulation.1Q dulu ya teman-teman. Nah, habis ini baru switch mode terang. Kita enter. Nah, setelah ini kita ketikkan channel group 1, kita mode, ini kita berikan tanda tanya.
Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Sini tuh ada aktif dengan pasif, disable dan auto. Nah, di sini kita bisa lihat ada on, enable, ether channel only. Nah, untuk switch multilayer 3 ini, dia itu emang dikhususkan untuk menggunakan ini, on, enable, ether channel only. Jadi dia ini switch multilayer 3 ini hanya bisa menggunakan on ini aja ya, mode on ini aja ya teman-teman. Kita langsung aja. Nah, sudah, lalu kita langsung konfigurasi di switch multilayer yang di sini. Kita mau lalu enable konfigurasi, lalu interface range FA 0 1 sampai 3, enter, switch encapsulation Q, lalu switch mode RAM. Nah, di sini kita ketikkan lagi channel group 1 mode on juga ya teman-teman. Kita enter dan selesai. Kita percepat aja. Nah, untuk konfigurasi switch multilayer 3 ini hanya segitu saja ya teman-teman. Nah, kan di sini switch layer 3 ini terkadang digunakan untuk memberikan IP yang berfungsi sebagai router kan. Nah, lalu bagaimana ketika kita membuat default route atau default routing? Nah, gimana caranya nambahin IP-nya agar enggak satu-satu gitu. Nah, nih kita bisa lihat ke sini. Kita exit dulu, kita masuk ke do ether channel. Summary ya teman-teman. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, jadi ketika suatu saat ada vendor yang membutuhkan IP, nah kita langsung aja ke channel port 1. Nah, di sini kita tuh jadi langsung aja ketikkan kayak interface port 1 kayak gini. Nah, jadi gak usah interface FA 01, 02, gitu, gak usah. Nah, jadi langsung aja seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.